Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi hari ini bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Saya harap kalian semua sehat walafiat sampai kita bisa bertemu di sekolah ya. Oke, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Setelah membaca doa, kalian siapkan buku LKS kalian, siapkan buku tulis kalian. Apabila ada yang penting harap dicatat di buku tulis. Oke? Sekarang kita mulai. Oke anak-anak semua, pada hari ini kita akan membahas tentang menggambar komik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu apa itu komik. Komik adalah sebuah media yang menyampaikan cerita dengan visualisasi atau ilustrasi gambar. Dengan kata lain, kita bisa bilang komik itu adalah cerita bergambar. Cerita bergambar di mana gambar ini berfungsi untuk mendeskripsikan cerita agar si pembaca mudah memahami cerita yang disampaikan oleh pengarang. Kadang komik bersifat menghibur sehingga kalangan penggemar komik adalah anak-anak dan remaja. Tapi ada juga kita bisa menemukan komik yang berisi tentang gagasan atau materi atau nilai-nilai positif yang dapat memberi kita pengertian atau pemahaman mengenai nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Nah, biasanya tema-tema komik yang kita temui yang sering disukai oleh anak-anak dan remaja adalah komik cerita tentang superhero, cerita kartun, dan legenda. Nah, komik ini dapat kita ambil sisi positifnya kalau kita paham apa yang kita baca, paham apa yang mau disampaikan oleh si penulis. Seperti contoh yang ada di gambar komik, penggambaran visualisasi, ada gambar, ada teksnya, pesannya pun tersurat ada gitu. Oke, yang pertama akan kita bahas konsep menggambar komik. Komik ini merupakan karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar, gabungan antara huruf-huruf atau kata-kata percakapan dan gambar. Komik sering disebut cerita bergambar. Komik dibuat berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari komik akan kita bahas adalah bersifat proporsional. Komik mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik. Pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik sebagai pelaku utama. Jadi seakan-akan ketika kita membaca cerita komik, ini seakan-akan kita yang jadi tokoh utama di dalam cerita komik tersebut. Lalu bahasanya menggunakan bahasa percakapan, di mana dalam komik biasanya bahasa percakapan sehari-hari. Makanya pembaca mudah paham, mudah mengerti apa isi dari komik. Komik tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca. Jadi ketika kamu membaca, bacaannya itu ringan bahasanya. Jadi gampang kamu nyampe atau paham tema atau ceritanya apa tentang itu. Yang ketiga ada bersifat kepahlawanan. Umumnya si cerita yang ada dalam komik isinya itu adalah cenderung membuat pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan, di mana karena pembaca merasa dia ikut terlibat, dia ikut andil langsung dalam cerita, merasa dirinya sepertinya saya bisa seperti itu, kayak gitu. Berhayal juga bisa bikin kita berhayal. Lalu yang keempat, penggambaran watak. Penggambaran watak dalam komik digambarkan secara sederhana, biasanya dilakukan agar pembaca mudah paham atau mengetahui langsung karakteristik atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam komik atau cerita. Yang kelima, memberikan humor. Humor yang dimaksud adalah adalah humor yang tersaji agar mudah dipahami seseorang karena humor tersebut sering ada di masyarakat. Jadi selain bahasanya yang digunakan sehari-hari, humor atau bercandaan yang ada di dalam cerita pun yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Makanya pembaca lebih banyak pembaca yang menyukai komik karena
bahasanya yang ringan, yang mudah dipahami, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis komik. Sama halnya dengan berbagai genre sastra anak yang lain, komik juga dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Jadi, di sini jenis komik yang pertama dilihat dari segi bentuk penampilan atau kemasan, covernya, bungkus dari komik nih depan sebelum kita ngeliat isi, cover depannya seperti apa. Yang pertama, komik strip. Komik strip ini merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Komik strip secara mudah ditemukan dalam berbagai majalah anak dan surat kabar seperti majalah Bobo dan Kids Fantasi. Kalau zaman dulu itu ada majalah Bobo, ada majalah Kids Fantasi di mana isinya komik-komik cerita strip. Jadi biasanya ada 6 sampai 8 kotak yang menceritakan sebuah cerita, tapi pesannya tuh semua tersampaikan singkat, padat, tapi jelas apa yang dimaksud. Itu maksudnya dari komik strip. Selanjutnya ada komik buku. Komik buku merupakan komik yang dikemas ke dalam bentuk buku, dan satu buku biasanya menampilkan cerita yang utuh. Komik buku biasanya berseri, dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri dan seperti tidak ada habisnya. Komik tersebut ada yang memang menampilkan cerita yang berkelanjutan, tapi ada juga yang satu buku langsung habis. Artinya, antara komik seri sebelum dan sesudah tidak ada kaitan peristiwa dan konflik yang mempunyai sebab akibat. Jadi, dalam komik buku ini biasanya berbentuk buku, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, kalau yang komik series biasanya nggak cuma satu buku, tapi beberapa buku. Kadang ada season-seasonnya. Tapi kalau komik buku satu langsung habis, biasanya satu buku ada beberapa cerita, tapi cerita-cerita pendek, tapi langsung habis, jelas langsung apa yang dimaksud. Nggak ada lanjutannya lagi, atau nggak ada spin-off atau epilog lagi. Yang ketiga ada komik humor. Komik humor ini secara isi menampilkan sesuatu yang lucu, yang mengundang pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Nah, aspek kelucuan atau humor dapat diperoleh lewat berbagai cara, baik lewat gambar ataupun kata-kata yang ada di komik. Nah, komik humor ini biasanya menampilkan gambar yang lucu, baik dilihat dari segi potongannya, ukuran tubuhnya, tampang dari proporsionalitas komiknya, bagian-bagian tubuh maupun bentuk bagian tubuh yang lebih sering terlihat aneh. Biasanya komik humor ini lebih sering ke penampilan dan kata-kata dari si tokoh yang sering nyeleneh, yang sering bercanda ketika diajak ngobrol. Itu maksudnya dari komik humor, menghibur si pembaca, mengajak tertawa bersama. Yang keempat ada komik petualangan, di mana komik ini menampilkan cerita petualangan tokoh, cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela, memperjuangkan perkelahian atau aksi lain termasuk dalam aksi petualangan. Komik ini menampilkan dua kelompok tokoh, yakni kelompok baik dan jahat, yang berseberangan memperebutkan sesuatu atau mempertahankan prinsip masing-masing. Selain itu, hampir dipastikan kelompok baiklah yang selalu memenangkan perkelahian ini walaupun sebelumnya akan terjadi kesulitan. Jadi komik petualangan ini biasanya digambarkan ada yang pihak baik, pihak jahat gitu. Seperti misalnya cerita tentang One Piece. Itu ada si One Piece ini baik sama grupnya, grup bajak laut yang baik ceritanya. Tapi dia punya musuh angkatan laut yang menurut pandangan si Luffy dan kawan-kawan ini jahat. Nah, di situ mereka berperang. Banyak kesulitan yang dilakukan, yang dilewati oleh si kelompok bajak laut One Piece ini. Nah, sampai akhirnya biasanya komik yang tentang petualangan ini biasanya tokoh yang baik, kelompok yang baik akan selalu menang. Lalu ada komik biografi atau komik ilmiah. Nah, di sini komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Biografi tokoh yang bersangkutan biasanya telah ditulis dalam bentuk buku biografi yang menggunakan lambang verbal. Komik ini selalu berkaitan dengan aspek lain sesuai dengan ketokohan yang dikomikan, misalnya aspek sejarah, seni, religius, atau sebagainya. Komik ilmiah merupakan campuran antara narasi dan komik. Dalam komik ilmiah, tekanan ada pada proses penemuan dan barang temuannya. Biasanya komik ilmiah itu kalau yang pernah saya baca berisi tentang pada zaman dulu
penemuan-penemuan yang sekarang kita gunakan. Misalnya, siapakah penemu lampu bohlam? Thomas Alva Edison. Nah, di situ dia diceritakan dalam bentuk komik. Gimana dulu ketika muda Thomas Alva Edison sekolah, lalu gimana ketika dia bisa berprofesi sebagai penemu, lalu menemukan bola lampu. Itu berupa gambar, itu ilmiah. Kalau biografi biasanya perjalanan hidup, misalnya perjalanan hidup seorang ulama besar atau perjalanan hidup seorang tokoh cerita, tokoh aktor, atau seorang presiden atau seorang tokoh masyarakat yang dipandang, tapi namun ini digambarkannya berupa komik, di mana terdapat gambar-gambar yang menggambarkan tentang dulu pada zaman dahulu atau kisah bersejarah dari tokoh-tokoh tersebut. Kalau dilihat dari bentuk penampilan atau kemasan tadi ada 5. Selanjutnya pembagian komik berdasarkan jenis ceritanya. Nah, berdasarkan jenis cerita ada 4. Yang pertama ada komik edukasi, di mana komik edukasi ini memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi hiburan, dan yang kedua dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung untuk tujuan edukatif atau pembelajaran. Hal ini karena kedudukan komik yang semakin berkembang ke arah yang lebih baik, karena masyarakat sudah menyadari nilai komersial dan nilai edukatif yang biasa dibawanya. Jadi komik edukasi ini secara nggak langsung mendidik tapi juga menghibur. Lalu yang kedua ada komik promosi, di mana komik ini menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak, sehingga muncul pula komik yang dipakai untuk berkeperluan promosi sebuah produk. Visualisasi komik promosi ini biasanya menggunakan figur superhero. Jadi superhero misalnya menggunakan bahan atau alat apa untuk melakukan suatu hal, misalnya ketika dipakai, nah itu secara langsung dia mengiklankan. Komik wayang yang ketiga. Komik wayang ini berarti komik yang bercerita tentang cerita wayang, yaitu Mahabharata yang menceritakan tentang perang besar antara Kurawa dan Pandawa, maupun cerita Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Sinta. Komik jenis ini di Indonesia muncul tahun 60-an sampai 70-an dengan beberapa komik yang mengawali masa ini, yaitu lahirnya Gatot Kaca, Raden Palasara karya John Law, Mahabharata karya R.A. Kosasi yang sangat terkenal, terbitan Melodi dari Bandung. Jadi komik wayang ini bercerita tentang tokoh-tokoh Jawa di mana mereka biasanya yang dulu hidup di tahun 60 sampai 70-an. Komik silat yang keempat. Ada komik silat ini sangat populer karena tema silat yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Sampai saat ini masih menjadi idola. Misalnya Jepang dengan ninja dan samurainya, atau Tiongkok dengan kungfunya. Contohnya seperti komik Naruto. Dia terkenal dengan ninja. Lalu ada Samurai X. Dia terkenal dengan samurai. Biasanya komik silat ini tentang ilmu bela diri. Selanjutnya macam-macam komik lainnya. Ada yang pertama komik kartun atau karikatur, di mana isinya berupa tampilan di dalamnya berupa gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan. Tujuannya biasanya mengandung unsur kritikan, sindiran, dan humor. Jadi dari gambar atau kartun atau tokoh ini, tulisan tersebut mampu memberi sebuah arti yang jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud dari tujuan dari komik tersebut. Lalu ada komik potongan. Komik potongan itu adalah penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian atau sebuah alur cerita pendek. Tetapi dari isinya tidak harus selesai di situ, bahkan ceritanya bisa dibuat bersambung dan dibuat sambungan ceritanya lagi. Komik ini biasanya terdiri 3-6 panel, bahkan lebih. Komik potongan biasanya disodorkan dalam tampilan harian atau mingguan di sebuah surat kabar. Biasanya komik strip ini kalau di koran-koran itu ada di ujung kiri atau ujung kanan bawah. Biasanya dia terdiri dari 4 kotak, 5 kotak. Dia nggak langsung selesai, jadi ceritanya itu tentang tokoh yang sama namun dengan cerita atau tema yang setiap minggunya berbeda-beda. Lalu ada komik tahunan. Biasanya terbit setiap 1 bulan sekali, bahkan bisa juga 1 tahun sekali. Penerbit biasanya akan menerbitkan buku komik baik itu cerita putus maupun serial putus. Jadi maksudnya cerita putus itu yang satu cerita langsung habis, atau cerita yang bersambung. Itu komik tahunan jarang terbit. Komik online way yang selanjutnya ada komik
web online. Selain media cetak, sekarang nih teknologi makin berkembang sehingga muncullah komik-komik digital. Dengan adanya media internet, jangkauan pembacanya bisa lebih luas. Komik online lebih menguntungkan daripada komik media cetak. Hal tersebut karena dengan biaya yang sangat relatif lebih murah, kita bisa menyebarluaskan komik yang bisa dibaca siapa saja. Seperti sekarang contohnya webtoon. Webtoon berasal dari Korea, tapi kita yang di Indonesia bisa membacanya karena tidak cuma dari Korea, ternyata dari Indonesia pun sekarang banyak para penulis atau penggambar pengarang dari webtoon. Jadi kita bisa membacanya bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris. Jadi nggak cuma komik Indonesia aja yang bisa kita baca. Lalu ada buku komik. Buku komik adalah cerita berisikan gambar, tulisan, dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Buku komik ini sering kita jumpai, bahkan mungkin sering kita baca. Buku komik sering disebut dengan komik cerita pendek yang biasanya di dalam komik ini berisi 32 halaman, tetapi ada juga komik yang berisi 48 dan 64 halaman. Komik ini biasanya berisikan cerita lucu, cerita cinta remaja, atau superhero. Jadi cerita dalam satu komik biasanya cerita putus, tapi satu cerita langsung habis, tapi dalam buku itu ada beberapa cerita. Selanjutnya, syarat menggambar komik. Syarat menggambar komik. Terkadang kita merasa bingung ketika ingin membuat sebuah komik, akan muncul pertanyaan dari mana kita mau memulai membuat komik. Nah, agar tidak pusing, ternyata terdapat beberapa syarat yang dapat membantu kita dalam membuat alur cerita komik. Yang pertama, membuat plot. Membuat plot adalah menentukan cerita dan plot yang akan dituangkan dalam gambar. Plot itu adalah struktur rangkaian urutan dalam cerita, bagaimana bermula, intinya apa, lalu siapa saja tokohnya yang di dalam cerita. Lalu kita juga menulis akhirnya. Jadi ketika sambil berjalan, ketika plot sudah dibuat, kita akan secara nggak langsung muncul, bagian pertama pembukanya seperti apa kejadiannya, seperti itu. Jadi sudah tergambar apa yang mau kita buat. Membuat draft dengan pensil. Saat awal pembuatan, hendaknya kalian menggunakan pensil. Hal ini digunakan untuk memperkecil terjadinya kesalahan. Jadi, membuat gambarnya ini nggak langsung menggunakan pena, tapi langsung menggunakan pensil terlebih dahulu, agar ketika kita menggambar itu tidak terdapat kesalahan. Lalu yang ketiga ada membentuk outline. Hasil draft tadi, yang ketika pembukaan, isi atau inti cerita tentang apa, lalu kita membentuk outline-nya, membentuk seperti kita udah bikin sketsa kasar, istilahnya kalau outline itu sketsa kasar. Lalu yang keempat ada menghapus draft pensil. Menghapus draft pensil ini maksudnya adalah menghapus tinta dari drawing pen. Saat menghapus draft pensil, kalian harus memastikan bahwa tinta dari drawing pen telah mengering agar tidak meluber kemana-mana. Jadi yang tadi kita bikin sketsa, kita tebelin, tapi kita hapus dulu. Biar apa? Biar tidak terlalu terkecoh ketika menggambar. Lalu membuat detail gambar. Nah, sudah tadi pensil kita bikin outline menggunakan pensil, kita tebalkan lalu kita hapus, membuat detail gambar yang tadi dasarnya, basicnya. Nah, kita lebih detail lagi bentuk-bentuk kecil dari gambar. Lalu melakukan koreksi. Jangan buru-buru melakukan koreksi saat menemukan kesalahan. Pikirkan dulu koreksinya yang tepat agar gambar tidak dikoreksi berulang-ulang. Jadi kita tentukan dulu nih koreksi yang benar seperti apa nih, biar ketika udah jadi nggak akan kita hapus lagi sehingga tidak jelek, tidak ada coret-coretan. Lalu ada menggambar screen tone. Screen tone ini teknik yang terdapat pada komik. Fungsi tone digunakan untuk mengisi bagian gambar dengan warna gelap dan terang, atau dengan tekstur penggradasian warna. Juga dilakukan dengan teknik ini. Beberapa komikus Jepang masih ada yang menggunakan kertas gosok seperti rugos untuk menambahkan screen tone pada gambar. Jadi biasanya di dalam komik itu ada garis-garis bentuk muka atau alat atau badan atau segala macam, itu ada yang tipis, ada yang tebal, ada seperti ada bayangan shadingnya. Nah, itu screen tone namanya. Lalu menambahkan dialog. Setelah gambar selesai, dasar sketsa selesai, kita tebalkan, kita buatlah, udah temanya juga udah ada, kita langsung buat kotak conversation atau kotak percakapan, di mana nanti
Kotak tersebut berisi apa yang sedang diomongkan atau dibicarakan oleh si tokoh yang ada di dalam komik. Selanjutnya ada alat dan bahan menggambar komik. Yang pertama ada kertas gambar. Kertas gambar yang biasa digunakan oleh komikus Indonesia adalah kertas HVS ukuran A4 yang diberi garis dengan ukuran 1421. Maksudnya apa? Dengan lebar 14 ke samping dan juga panjang ke atas 21 cm, sehingga gambar komik itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Jadi ditentukan ukurannya. Yang kedua ada pensil menggambar. Penggunaan pensil dapat menggunakan pensil 2B atau HB. Jika kalian suka lebih mudah dihapus, dapat menggunakan HB. Jadi HB itu pensilnya lebih tipis daripada 2B. 2B itu lebih kereng atau tebal. Yang ketiga ada pensil warna. Seperti tadi pensil gambar, kalau pensil gambar buat bikin sketsa atau outline-nya, kalau pensil warna untuk menebalkan, untuk memberikan warna pada garis-garis atau gambar komik yang sudah dibuat. Yang keempat, penggaris. Banyak ragam untuk dan bentuk penggaris yang digunakan dalam proses pembuatan komik sesuai kebutuhan pembuat komik. Antara lain penggaris mika, siku, busur, maupun penggaris mistar. Penggaris berfungsi membentuk garis yang dibutuhkan untuk membuat strip-strip kolom pada komik. Selanjutnya langkah membuat gambar komik. Yang pertama, menentukan ide dan tema. Nah, langkah pertama ini harus dilakukan adalah membuat ide, sehingga kita nggak melenceng kemana-mana ceritanya. Jadi satu ide pokok ketika diluaskan itu cerita tidak melewati batas dari tema yang kita tentukan. Menentukan judul. Nah, udah idenya ceritanya tentang apa, lalu temanya tentang apa, kita bikin judul yang masih memiliki hubungan atau masih ada sangkut pautnya dengan tema atau ide. Yang ketiga ada melengkapi unsur yang membentuk komik. Nah, unsur yang membentuk komik ini dalam satu panel, dalam sebuah komik biasanya ada terdiri dari panel atau kotak-kotak, karakteristik yaitu tokohnya, dan juga balon kata, tempat ada penulisan percakapan. Itu harus dilengkapi. Lalu menyiapkan peralatan menggambar komik. Nah, sekarang sampai pada tahap menyiapkan bahan, berarti kita sudah bersiap untuk menggambar komik. Tentunya kalian memerlukan sejumlah peralatan. Siapkan tadi kertas HVS, penggaris, spidol tipis, pensil, segala macam. Lalu peralatan ini sangat sesuai untuk para pemula yang baru berlatih dengan komik. Jadi kalau bagi para pemula tidak perlu menggunakan alat-alat yang terlalu berat. Jadi kita menggunakan bahan atau alat yang mudah ditemukan. Oke anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan materi selanjutnya. Untuk tugasnya saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan. Nanti akan saya kirim di Google Form. Nanti kalian jawab soalnya. Kalian jawab di Google Form, jangan sampai keterlewat. Dengarkan materi dengan baik. Oke, sampai di sini aja. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.